Baru-baru ini ada dua orang ya kita katakan alim ulama Indonesia. Kita sebut saja karena sudah viral ya. Di antaranya bernama Ustadz Farid Okhbah. Kemudian di antaranya ada Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Di media sosial ada yang mengkait-kaitkan mereka sebagai, ada yang menulis ya sebagai salah satu pengajar di TV Roja katanya. Mereka adalah orang-orang salafi. Maka kami klarifikasi itu adalah tuduhan tanpa bukti. Karena manhaj, metode beragama, keyakinan yang kami berada di atasnya ini sangat berbeda dengan apa yang beliau yakini. Kita lihat saja dalam masalah demonstrasi. Mereka berpendapat bahwasanya demonstrasi itu boleh. Bahkan yang paling fatal, mereka meyakini hukum pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah ini, di antara mereka yang hulunya mengatakan keluar dari Islam, ya, karena mereka tidak menganggap pemerintahan kita sebagai waliul amri, sebagai pemimpin yang sah, karena mereka mengatakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini di antara perbedaan yang mencolok. Maka untuk itu kami mengatakan tidak bisa seseorang mengkaitkan mereka dengan manhaj salaf. Meskipun apa yang mereka rasakan sekarang kita turut bersedih gitu, karena mereka juga sebagai seorang ulama ya kan, dan diantaranya juga ada yang lulusan S3, S2, S3 di Kairo, yang mana Kairo pun hadirin yang dimuliakan oleh Allah seperti yang kita yakini mereka bermadzhab Asy'ari. Ya kan, kalau seandainya ingin dikaitkan jangan dikaitkan dengan dakwah salaf, karena mereka itu adalah orang-orang yang bermadzhab Asy'ari sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian ormas yang ada di negara kita. Maka sangat jauh sekali panggang dari api gitu. Maka ini adalah di antara tuduhan-tuduhan yang sangat jauh dari realita dan sangat jauh dari kebenaran. Meskipun mereka tidak bisa kita katakan salah sebelum disidang gitu ya. Karena beliau berdua sedang menjalankan proses persidangan dan juga kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Apakah memang beliau seperti itu dituduhkan sebagai teroris ataupun bukan, kita nggak tahu, wallahu alam. Kita lihat nanti di persidangan. Dan tidak selalu orang-orang ini tidak membela ya. Saya di sini bukan untuk membela beliau ya. Tidak selalu orang-orang yang masuk ke dalam penjara itu sesat, salah. Karena kita lihat para ulama kita di zaman dahulu seperti Imam Syafi'i pernah juga dituduh di masanya, kemudian dijebolkan oleh penguasanya ke dalam penjara. Kemudian Imam Ahmad pun seperti itu, pernah juga masuk penjara, ya kan? Namun kebenarannya seperti apa, wallahu alam bisawab. Namun kita ingin meluruskan bahwasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini bukanlah seperti yang kita beragama di atasnya, karena ada hal-hal yang kita secara prinsip berbeda dengan beliau berdua, seperti masalah demonstrasi, kemudian seperti masalah menyingkapi pemerintahan kita. Apakah pemerintahan kita adalah pemerintah yang sudah dikatakan wali amri atau tidak? Karena setahu saya teman-teman yang berpemahaman haroki hizbi seperti mereka ini meyakini bahwasanya pemerintahan kita ini bukanlah waliul amri. Karena kami tidak sedikit teman-teman dahulu waktu belajar di Timur Tengah yang berpemahaman seperti itu, dan kita ya kan Ahlussunnah yang kita yakini berlepas diri dengan pemahaman yang seperti itu. Dan yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang menfitnah ya, yang menfitnah dakwah salaf sebagai dakwah teroris. Ini na'udzubillahi min dzalik. Karena ucapan kebohongan yang diucapkan seseorang itu luar biasa, Pak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan yang dilakukan seseorang ini akan mengantarkan dia dari perbuatan durhaka, dari perbuatan keji, maka kekejian itu akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyampaikan berita bohong ini orang-orang yang mengajak kepada kesesatan itu. Ya kan? Maka kami ingatkan dengan sabda Nabi sebagaimana dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mislu asami man ittaba'ahu la yanqusu min asamihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Jadi orang-orang yang menyebarkan informasi bohong di media-media sosial atau di dunia nyata, ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Maka Nabi mengatakan, man da'a ila dhalalatin, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia akan mendapatkan dosa mislu asami manittaba'u, seperti dosa orang yang membenarkan kebohongan yang dia sebarkan. La yanqusu min asami syai'an, dan tidak mengurangi daripada dosa orang-orang yang termakan dengan kebohongan yang dia sampaikan di media sosial. Kami ingatkan orang-orang seperti itu, ingatlah pada suatu hari
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin ayat 65. Iya, namun ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, luar biasa. Al yauma nakhtimu ala afwaihim. Ingatlah, pada suatu hari kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebohongan luar biasa, Pak. Ya, demi orang-orang ingin melariskan dagangan pemahamannya, ingin menjatuhkan pemahaman Ahlussunnah manhaj salaf, ya, mereka terkadang rela berbohong dan rela berdusta. Nauzubillahi min zalik. Ini kami ingatkan sebagai bentuk nasihat, ya, karena agama ini ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, dan hendaknya kita senantiasa saling nasihat menasihatkan, saling bertanasuh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ingatlah, sekecil apapun dosa yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan kelak di sisi Allah. Maka siapkan jawaban dari sekarang atau klarifikasi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang berbuat sebesar biji zarah pun, syarran yarahu, daripada perbuatan syar, perbuatan dosa, kekejian, termasuk fitnah, kebohongan, yarahu, dia akan melihatnya kelak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul melihat informasi dengan seksama, jangan langsung termakan dengan media yang ada, karena di media itu di samping ada kebenaran yang disampaikan, namun tidak sedikit juga dari perkara bohong yang disampaikan di media tersebut. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari terfitnah daripada media-media perkembangan teknologi yang kita rasakan pada hari ini.